Yang saya rasakan sebagai Asosiasi Petrokimia Indonesia itu eh, banyak hal sebenarnya yang sudah dilakukan oleh kepemimpinan Pak Jokowi, terutama untuk penyediaan fasilitas infrastruktur yang ada dan juga perizinan sudah ada banyak kemajuan. Dan kita lihat sampai sekarang sudah ada beberapa investasi untuk petrochemical yang besar, baik di Jawa dan di luar Jawa. Saya pikir itu saja. Baik, kalau dari sisi perizinan menjadi lebih baik lagi, begitu. Lalu juga dari sisi investasi memang dilihat meningkat ya. Saya ingin menanyakan pendapat dari Pak Awe. Kalau Pak Awe sendiri melihat dari kacamata Pak Awe atau mungkin dari asosiasi di mana Pak Awe bernaung, bagaimana sebetulnya kinerja pemerintahan dari Pak Jokowi Pak selama 9 tahun ini? Mungkin boleh dibahas dari sisi kebijakan, dari sisi perizinan, seperti apa? Posisi para pengusaha saat ini melihat bahwa di era reformasi yang sudah terbentuk selama hampir 20 tahun ya, dan ditambah dengan 10 tahun terakhir ini, kita melihat bahwa kondisi petrochemical ataupun industri hulu kurang sekali ya. Sehingga kita punya midstream sama downstream terlalu dikumandangkan, sedangkan kita hulunya nggak kuat. Sehingga kebijakan-kebijakan yang diambil selalu kan balik lagi kita harus ke hulu. Jadi kebijakan yang diambil, kebijakan yang dibuat, kebijakan yang dilakukan saat ini terhadap dunia usaha adalah kebijakan-kebijakan yang ad hoc ya. Sehingga kebijakan-kebijakan ini tidak membuahkan sebuah hasil yang berkesinambungan. Antara industrialisasi itu kan tidak bisa dilihat dari hilirnisasi saja. Itu harus dari petrochemical yang disebut hulu, kemudian industri antara, baru kemudian industri hilir. Nah ini yang di sisi pemerintah ini hanya melihat bahwa sebuah kata hilirnisasi. Nah dengan kebijakan yang dibuat, kebijakan yang diberikan, selalu kita akhirnya balik lagi ke atas. Itu matriks yang udah terjadi di dalam industrialisasi. Sehingga hilirnisasi itu betul bagi Indonesia. Indonesia itu hidup dari tahun ke tahun, dekade-dekade, dari waktu ke waktu, sampai saat ini juga masih terus berbicara hilirnisasi. Tapi hulunisasinya nggak pernah diceritakan dan nggak pernah diambil tindakan. Sedangkan hulunisasi kan harus dipartisipasi oleh pemerintah sendiri. Baik, artinya kalau dari sisi kebijakan memang antara hulu dan hilir ini harus dipikirkan ya. Jadi bukan hanya hilirisasi saja. Iya. Tapi terkait dengan kebijakan Pak, ada beberapa kebijakan yang memang diterbitkan dan dikeluarkan di era kepemimpinan Pak Jokowi. Kalau dilihat mungkin banyak sekali ya Pak selama 9 tahun ini. Nah, kita sesaat lagi begitu Pak akan berganti presiden. Sebetulnya kalau dari sisi pengusaha sendiri, kebijakan seperti apa yang memang ini layak untuk dilanjutkan, tapi ada juga yang sebaiknya mungkin ini direview kembali atau dievaluasi kembali atau mungkin ya sederhananya tidak perlu dilanjutkan. Review kembali adalah satu, balik lagi ke matriks industrinya harus balik ke industri hulu. Jadi presiden yang akan datang, siapapun yang dipilih oleh rakyat, itu wajib melihat bahwa hulu itu menjadi bagian daripada kedaulatan, terutama di kedaulatan energinya lah. Jadi kalau kita bicara kedaulatan kan sudah meluas kemana-mana ya. Tapi di satu sisi kita bicara ketahanan energi dulu deh. Dari ketahanan energi kita melihat bahwa posisi hulu sampai antara dan sampai ke hilir akan lebih indah. Karena saat ini di hilirnisasi walaupun banyak Capman, banyak PP yang dikeluarkan oleh pemerintah, kita masih berketergantungan dengan bahan baku import. Nah ini yang nggak bisa dihilangkan. Nah untuk menghilangkan itu adalah the next presiden harus mikirin bagaimana melakukan ketahanan energi. Namanya energi bukan semata-mata cuma BBM. Jadi bukan hanya bergantung pada impor. Jangan pada gitu ya. BBM aja. Sama seperti tadi Menteri Investasi mengatakan bahwa kita punya investasi di hulu kan masih kurang banget ya. Nah itu udah mencerminkan memang kita jauh sekali. Urusan yang namanya hulunisasi ini jauh sekali kita. Sehingga kita berketergantungan dengan negara-negara lain. Plus sekarang begitu terjadi geopolitik yang segitu kuat, artinya Indonesia menunggu. Posisinya adalah apakah kita harus terus menanti menunggu. Sedangkan kita punya hilirnisasi udah kemana-mana kan. Baik, terima kasih Pak Wayan untuk penjelasannya. Saya ingin ke Pak Hari. Pak Hari, kalau dari kacamata Pak Hari sendiri, dari asosiasi di mana Pak Hari bernaung begitu ya.
apa sebetulnya kebijakan yang sebaiknya mungkin ini tidak perlu dilanjutkan? Atau ada kebijakan yang menurut Pak Hari, wah ini kebijakan yang sangat baik, sangat menguntungkan dari berbagai pihak begitu ya. The ease of doing business-nya menjadi lebih baik, begitu investornya menjadi lebih banyak, artinya memberikan kemudahan-kemudahan kepada pengusaha. Baik, saya melanjutkan yang Pak Awe katakan tadi ya. Di industri hulu, terutama natural gas, gas bumi, itu kan turunannya ke amonia dan metanol gitu ya, yang mainly. Nah itu sangat tergantung pada harga gas. Keberpihakan pemerintah terhadap alokasi dan pricing ya, harga gas itu sendiri. Meskipun saat ini sudah ada HGBT, harga gas bumi tertentu, tetapi belum bisa dirasakan semua. Kuotanya masih sangat tipis dan belum, ini kan baru 7 sektor industri yang ada. Itu pun baru tidak semuanya, Bu. Maksudnya misalnya kita minta alokasi 200 yang HGBT dapatnya sekian dan sekian. Dan itu enggak semua. Contohnya dari ada namanya anggota kami dari Asosia kami itu termasuk industri petrokimikal tapi belum mendapatkan HGBT. Jadi keberpihakan nantinya diharapkan the next presiden itu juga ada kayak DMO untuk gas ya. Jadi gas yang ada kayak sekarang misalnya diekspor sebagai LNG atau apa, itu dimanfaatkan betul-betul untuk di dalam negeri seperti itu. Baik, mengenai kebijakan harga gas bumi tertentu ya, sebetulnya apakah kebijakan ini dirasakan dengan sangat baik? Artinya apakah pengusaha merasa diuntungkan nih dengan adanya HGBT ini? Iya Bu, jadi contoh yang real adalah dari industri keramik. Sebelum mendapatkan dan setelah mendapatkan itu utilisasi pabriknya sangat terlihat. Demikian juga harapannya 7 industri yang dapat ini sepenuhnya mendapatkan HGBT. Ini kan prosesnya dari Kementerian Perindustrian mengusulkan, lalu di-approve oleh Kementerian ESDM seperti itu. Jadi tidak semua yang direkomendasikan oleh Kementerian Perindustrian ini disetujui oleh atau dikeluarkan hasilnya oleh Kementerian ESDM. Harapannya sinkronisasi ini bisa berjalan dengan baik. Kemudian untuk menyeimbangkan antara hulu dan hilir, beberapa waktu yang lalu sudah diadakan pertemuan antara SKK Migas, perindustrian, dan pelaku usaha, supaya hulu tetap jalan, tapi hilir juga jalan. Karena yang dikatakan Pak Awe tadi, kalau hulunya udah tinggi, ini sudah susah nanti. Hilir contohnya adalah amonia. Amonia itu bisa dibuat untuk amonium nitrat, untuk kaprolaktam, untuk melamin yang sampai sekarang di Indonesia belum bisa gitu loh. Belum ada industri itu, kita hanya import. Tetapi kalau ada keberpihakan kepada industri hilir yang amonia dan metanol, ada DMO atau sejenisnya, atau tadi HGBT dengan angka tertentu, atau nanti dibuat PP supaya nanti lebih panjang masanya, itu saya yakin industri-industri hilir akan lebih kompetitif lagi. Akan timbul industri hilir sehingga bisa menyerap tenaga kerja, menyerap investasi yang banyak, dan mengurangi ketergantungan dari impor. Dari sisi produksi juga tentunya ya, Betul Pak ya. Ibu, ya. Baik, Pak Awe, kalau dari kacamata Pak Awe sendiri, kebijakan HGBT ini apakah sudah sesuai dengan kemampuan pengusaha, Pak? Tidak dinikmati. Artinya gini, 7 sektor yang diberikan belum melangkah ke sektor lain, ke 7 sektor itu juga tidak dibagi secara merata. Sehingga ada sesama industri yang dapat, ada yang nggak dapat. Itu satu. Kedua, dipakai alokasi-alokasi yang memang berkepihakannya itu adalah sesuai dengan apa yang disalurkan oleh PGN, perusahaan gas negara. Sedangkan perusahaan gas negara kan tahu persis siapa yang menjadi pelanggan sebetulnya. Dan nggak perlu dievaluasi sebetulnya. Apa yang menjadi pelanggan, apa yang menjadi ketetapan pemerintah yang memberikan. Tapi selalu kan dievaluasi kembali. Nah, sedangkan di satu sisi pemerintah mau memberikan insentif ini kepada seluruh industri 7 sektor tersebut, harusnya sudah tidak perlu dievaluasi. Karena kan melalui pelanggannya PGN. Sama seperti kita kalau di industri, kita punya pelanggan semua tercatat di mana PLN. PLN kan tahu semua harusnya. So, itu yang menjadi masalah. Satu. Kedua, banyak sekali implementasi-implementasi yang di lapangan yang tidak sesuai dengan apa yang sudah dikeluarkan di Kepmen. Seperti apa Pak misalnya? Jadi contoh seperti di lapangan ada yang terjadi
bahwa si penyalur mengatakan bahwa ini yang sudah dikuota, ini yang nggak bisa, ini yang jadi surcharge, ini nggak bisa. Jadi dipilih-pilih. Artinya tidak menyeluruh. Kalau mengeluarkan satu PP ataupun mengeluarkan satu Capman, itu harusnya satu for all kan. Ini enggak, masih dievaluasi, dipelajarin, di-approve. Nah, dunia usaha kan tidak bisa tunggu today for tomorrow. Kan hari ini ya, besok terus kan. Nah, ini yang menjadi kendala-kendala di lapangan, sehingga HGBT tersebut tidak effectively dijalankan.